Selamat jumpa kembali kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam menjalani hari-hari kita ini, mari kita mulai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi dituntun, diarahkan untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8 dalam bahasa Indonesia Batak Angkola. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ujungna alea kadongan bagiahan nasitong napatun natigor nayas najeges nadenggan begeon akaparangin nadenggan jalan si pujion ima pikirkon hamu. Dalam bahasa Indonesia, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Filipi ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi ketika dia berada di dalam penjara. Dan pada saat itu dia sesungguhnya sudah divonis untuk mati. Namun dengan sebuah perasaan kecintaannya kepada jemaat Filipi agar mereka tetap kuat menghadapi berbagai persoalan hidup, terutama sebagai orang percaya, maka Paulus menuliskan tulisan ataupun kiriman surat Filipi ini. Dengan tulisan Filipi ini, sesungguhnya kalau kita membacanya, banyak di dalamnya nasihat-nasihat kepada jemaat Filipi agar mereka tetap berpadanan dengan Kristus Yesus, agar mereka tetap bersukacita di dalam keadaan, dan agar mereka tetap memperlihatkan hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setelah Paulus menerangkan berbagai hal tersebut, kemudian dia membuat sebuah kesimpulan dari semua apa yang dikatakannya. Pada firman Tuhan ini menjadi salah satu bagian daripada kesimpulan yang dikatakan oleh Paulus. Dia mengatakan bahwa semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Artinya adalah sebuah sikap yang mau diperbaharui ataupun yang ingin ditampilkan sebagai orang percaya. Perilaku-perilaku yang sedap untuk didengar, sesuatu perilaku yang melakukan kebenaran, semua yang mulia, kemudian yang manis, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu adalah harus dipikirkan. Kenapa Paulus mengatakan dengan kata dipikirkan? Ternyata ketika kita memikirkan sesuatu dan selalu memikirkannya, maka kita akan menjadi menghidupinya. Lama-kelamaan otak tak sadar kita akan mempengaruhi pikiran kita itu dan akan menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Orang percaya dalam kehidupannya bukanlah sebagai yang sudah menjadi siap dalam hidupnya dalam melakukan kebaikan, namun adalah selalu melatih diri untuk selalu menjadi semakin baik. Kehidupan kita tidaklah menjadi otomatis ketika kita sudah percaya dibaptis, menjadi otomatis menjadi hidup dan memikirkan hal-hal yang mulia. Masih ada kecemaran-kecemaran. Namun di dalam pemikiran kita selalu memikirkan hal-hal yang baik, sehingga dengan pemikiran itu akan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Ketika kita biasa memikirkan perkataan-perkataan yang baik, maka ketika kita berbicara, kosakata-kosakata yang baiklah keluar daripada bendahara perkataan kita.
Ketika kita terbiasa untuk melihat hal-hal yang suci, maka dalam kehidupan kita adalah hanya merindukan hal-hal yang suci di dalam semua apa yang kita lakukan, kita inginkan, dan kita kerjakan. Kemudian ketika kita berkata dengan memikirkan hal-hal yang manis, artinya yang sedap didengar, yang menyenangkan, membahagiakan, memotivasi, mendukung orang yang dalam kesusahan, maka ketika kita selalu memikirkannya, maka ketika kita berinteraksi dengan orang sekitar, maka itulah yang keluar karena perbendarahan otak kita sudah diatur olehnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita, melatih diri untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, untuk berbuat kebajikan, dan yang mulia itu dimulai daripada cara berpikir. Latihlah cara berpikirmu untuk mengatakan hal-hal yang baik, maka engkau akan berkata yang baik. Latihlah cara berpikir untuk melihat hal-hal yang baik, maka kau akan melihat hal yang baik dalam hidupmu. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, melatih diri dan membiasakan diri untuk melakukan kebaikan dengan memulai daripada cara berpikir kita secara positif, secara iman, dan secara Kristiani, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, firman ini sekaligus mengingatkan kita sebagai orang percaya, yang pertama, yang terdahulu kita latih adalah cara berpikir kita, sehingga cara bertindak kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman ini menjadi menuntun, menguatkan, dan meneguhkan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman ini sangat indah mengingatkan kami agar kami melatih cara berpikir kami. Karena begitu banyak tantangan, persoalan kehidupan. Namun ketika kami melihat secara iman, melihat hal-hal yang baik, maka akan mengeluarkan kosakata dan perilaku yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadikan kami, mengingatkan kami untuk tetap melatih diri untuk berpikir, bertindak, dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini. Apabila mereka sakit, lawat mereka, sembuhkan mereka, dan angkat sakit penyakit. Dan apabila mereka yang lemah, Engkaulah memberikan kekuatan, sehingga kami semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.